Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala maba'ad. Jumpa lagi dengan saya dalam kajian di bulan Sya'ban. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu peristiwa penting di dalam bulan Sya'ban, yaitu tentang malam Nisfu Sya'ban. Yang kajian ini diambil dari satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Salim An-Sanhuri Al-Maliki dalam kitab Risalatul Kashfi wal Bayan an Fadaili Lailatin Nisfi min Sya'ban. Dalam kitab ini ada beberapa pembahasan yang ditulis oleh penulis kitab, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian pertama terkait dengan Asma'u Lailatin Nisfi min Sya'ban, yaitu tentang nama-nama yang digunakan untuk menjelaskan malam Nisfu Sya'ban. Yang pertama disebutkan oleh muallif hadal kitab, penulis kitab ini, bahwa malam Lailatul Nisfi Sya'ban ini atau malam Nisfu Sya'ban ini disebut dengan malam keberkahan, Al-Lailatul Mubarakah. Kata Ibnu Abu Abbas bin Atha, disebut dengan malam keberkahan karena di situ para malaikat berkumpul, dan seperti diriwayatkan oleh dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yasihullahu al-khaira fi arba'i layalin suhan wa dzakara minha lailatan nisfi min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan pada 4 malam. Nah, di antara malam tersebut Rasul menyebutkan lailatan nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban atau malam pertengahan di bulan Sya'ban. Itu nama pertama. Kata mubarakah itu diambil dari kata baraka, yang dalam bahasa Arab artinya atau diambil dari kata berkah, yang dalam bahasa Arab itu artinya ziyadatun fil khair, bertambah dalam kebaikan. Yang kedua, nama yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailatul Qismati wa Taqdir, yaitu malam pembagian dan penentuan rezeki. Lima ruya an Atha bin Yasar qal, seperti riwayat dari Atha bin Yasar, beliau berkata, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban nasakha malakul mauti alaihi salatu wassalam kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Wa innar rajula la yazlimu wa yafjiru wa yankihu niswana wa yagrisul agrasa wa qad nusikha ismuhu minal ahya ilal amwat. Wa ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdalu minha. Kata Atha bin Yasar, beliau mengatakan bahwa apabila datang malam nisfu Sya'ban, malaikat maut, yaitu malaikat Israel, itu menyalin setiap orang yang akan meninggal di bulan Sya'ban, dari bulan Sya'ban ke bulan Sya'ban berikutnya. Wa innar rajula la yadlimu wa yabjiru wa yankisun niswan. Mungkin pada saat itu seseorang sedang melakukan kezaliman, berbuat kejahatan, atau mungkin sedang menikah dengan perempuan, wa yagrisul agras, menanam pohon-pohonan, wa qad nusikha ismuhu minal ahya ilal amwat. Namanya sudah tertulis termasuk kelompok yang akan meninggal. Wa ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdal minha. Tidak ada satupun malam setelah malam Lailatul Qadar yang lebih afdal dari malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang mulia karena di dalam malam itu penentuan rizki dilakukan dan penentuan terkait dengan pembagian takdir Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu ditulis, termasuk di dalamnya persoalan kematian.
Wa fi riwayatin anhu aidan qala, dalam riwayat yang lain dari beliau juga dikatakan, idza kana lailatun nisf min Sya'ban dufiya ila malakil maut sahifah fayuqal. Apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka diberikan kepada malaikat maut, yaitu malaikat Israel, satu sahifah, lembaran. Lalu kemudian dikatakan, iqbid man fi hadis sahifah. Cabutlah nyawanya orang yang tertulis di dalam lembaran ini. Fa innal abda la yagrisul agras. Boleh jadi pada saat itu ada seorang yang sedang menanam pohon-pohonan atau tanam-tanaman, wa yankihul azwaj, atau sedang menikah dengan para perempuan, wa yabnil bunyan, atau sedang membangun bangunan, wasmuhu qad nusikha fil mauta, dan namanya itu tertulis di dalam lembaran orang-orang yang akan mati. Uma yantadiru malakul maut illa ayyu'maru bihi fayaqbiduhu. Malaikat maut itu tidak menunggu kecuali ketika ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nyawa orang tersebut. Wa ruya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yubtiru wa yubtiru hatta naqula la yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Sya'ban sampai kami mengatakan dia enggak pernah berbuka atau tidak pernah meninggalkan sama sekali puasa di bulan Sya'ban. Wa kana aktsaru siyamihi fi Sya'ban. Dan sebagian besar puasa dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah di bulan Sya'ban. Fakultu, lalu kemudian aku berkata, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, araka aktsara siyamika fi Sya'ban. Wahai Rasul, saya melihat sebagian besar puasa yang kau lakukan itu adalah di bulan Sya'ban. Fakultu, qala, Rasul kemudian berkata, ya Aisyah, innahu syahrun yansahu fihi atau yunsahu fihi li malakil mauti man yaqbidu wa ana uhibbu alla yansakha ismi illa wa ana shaim. Ya Isa, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana dituliskan di dalam lembaran tersebut orang-orang yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut atau malaikat Israel. Dan saya ingin sekali nama saya ditulis saat saya sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi berdasarkan perkataan Siti Aisyah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, tentu selain di bulan Ramadan. Wa fi riwayatin anha qalat, dalam satu riwayat lain dari beliau dia berkata, ma kana yasumu ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahrin min asy-syuhuri ba'da Ramadan aktsara siyami minhu fi Sya'ban. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban setelah bulan Ramadan. Dan nama lainnya yang digunakan untuk menggambarkan malam nisfu Sya'ban ini adalah malam penghapusan dosa atau disebut dengan Lailatul Takfir. Ada satu pernyataan dari As-Subki dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban disebut dengan malam penghapusan atau Lailatul Takfir karena annaha tukaffiru dzunubas sana, karena di malam tersebut Allah menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun. Wa lailatul jum'ati tukaffiru dzunubal usbu, sedangkan malam Jumat itu menghapuskan dosa selama 1 minggu. Wa lailatul qadri tukaffiru dzunubal umri, sementara malam Lailatul Qadar itu menghapus dosa seumur hidup kita. Dan itu adalah makna ketiga dari nama malam nisfu Sya'ban. Nama berikutnya adalah yang keempat, wa min asma'iha Lailatul Ijabah. Malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan malam Allah Subhanahu wa taala mengabulkan
doa-doa yang kita panjatkan pada malam tersebut. Lima ruya an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam, kata Ibnu Umar, yang doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 malam tersebut? Yang pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua, awwalu lailatin min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Yang ketiga, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Dan yang berikutnya, keempat dan kelima, wa Lailatul Aidain, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Akhrajahu Abdul Razak fi Musannafihi wal Baihaqi fi Syu'abil Imani mauqufan. Dan perkataan ini itu diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Imadda. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu fil Imam Syafi'i juga mengatakan dalam kitabnya Al-Um, dia mengatakan balagana anna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sampai kepada kami satu informasi bahwa doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan dikabulkan langsung itu pada 5 malam. Lailatul Jum'ah wa Lailatul Adha wa Lailatul Fitri wa awwalu lailatin min Rajab dan wa Lailatul Nisf min Sya'ban. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam Idul Adha, yang keempat malam Idul Fitri, dan yang kelima adalah malam pertama dari bulan Rajab. Wa min asma'iha Lailatul Hayah. Istilah yang kelima adalah disebut dengan Lailatul Hayah, yaitu malam kehidupan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah lima rawahu Ishaq Ibnu Rawahai bisanadi an Wahab ibni Munabbi qal, berdasarkan riwayat dari Ishaq bin Rawahai dengan sanadnya dari Wahab bin Munabbi, beliau berkata, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban, lam yamut ahadun bainal maghribi wal isya listighali malakil maut. Apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka seorang tidak akan meninggal antara Maghrib dan Isya. Kenapa? Listighali malakil maut. Karena malaikat maut itu sibuk. Biqabdis sokak min Rabbil Alamin Azza wa Jalla. Nama berikutnya yang dinisbatkan kepada malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Aidil Malaikah, malam di mana malaikat itu melaksanakan hari rayanya atau perayaan dari para malaikat. Berdasarkan riwayat dari Abu Abdullah Tahir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddadi dalam kitabnya Unwanul Majalis, dia dikatakan inna lil malaikati fis sama'i lailatai aidin kama anna lil muslimina ya'ni minal bashari yaumai aidin fa'idul malaikati Lailatul Bara'ah, yakni Lailatul Nisfi min Sya'ban, wa Lailatul Qadri, wa Aidul Mu'minin Yaumul Fitri wa Yaumul Adha. Kata Abu Abdullah Tahir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddadi dalam kitab Unwanul Majalis, dikatakan bahwa malaikat di langit itu mempunyai 2 malam perayaan. Sebagaimana orang-orang Islam dari manusia itu juga mempunyai 2 malam hari raya. Kalau hari raya malaikat itu adalah malam pembebasan, yaitu malam nisfu Sya'ban dan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Sementara hari rayanya orang-orang beriman itu adalah Idul Fitri, malam Idul Fitri dan malam atau Idul Adha, atau Idul Fitri dan Idul Adha. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama berikutnya yang digunakan untuk menggambarkan malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Syafa'ah, yaitu malam pertolongan. Berdasarkan riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana jalisan fi tilka lailah fa naza alaihi Jibril
Jadi satu ketika Rasulullah SAW itu duduk di satu malam, tiba-tiba malaikat Jibril turun. Lalu dia berkata, faqala innallaha tabaraka wa ta'ala qad a'taqa minan nar nisfa ummatik. Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Jibril, telah membebaskan setengah umatmu dari neraka. Ini beberapa nama yang digunakan untuk menggambarkan malam nisfu Syaban sebagaimana yang tertulis dalam kitab Risalatul Kashfi wal Bayan an Fadail Lailatin Nisfi min Sya'ban yang ditulis oleh Al-Alim Al-Allama Al-Muhaddis Al-Hafiz Syekh Salim Sanhuri Al-Maliki. Insyaallah pembahasan berikutnya kita akan sampaikan pada kesempatan yang lain. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.